Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang ini. Secara rutin setiap hari Sabtu kita mengadakan zikrullah di majelis ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah dan maghfirah dan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita termasuk orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat Allah dan diangkat derajatnya serta ditingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa tidak ketinggalan kita bersama-sama berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, berikut keluarganya, keturunannya, dan juga para sahabat serta pengikutnya sampai yaumil akhir, termasuk kita juga insyaallah telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan insyaallah kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mengikuti, mentauladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengingatkan diri saya dan juga keluarga besar dalam Majelis Hikmah. Pertama, saya minta maaf atas segala hilaf salah saya. Kalau ada baik yang tersengaja dan yang tidak sengaja, saya minta maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya, serta mohon ampun kepada Allah. Semoga kita semuanya dalam ampunan Allah dan dalam petunjuk Allah. Nanti biar jangan kejadian lagi ya. Ini tadi kayaknya ada yang tumpah airnya, makanya datangnya ke sininya jangan belakangan ya. Taruh airnya di depan di sini. Ini sengaja sebenarnya Bu dikosongin ini untuk air ya, tapi di depan di sini. Tapi jangan datangnya belakangan. Kalau datangnya belakangan ya sudah, itu sama aja, nggak boleh di sini karena langkah-langkah yang lain. Dan saya ingetin lagi karena ini banyak yang belum tahu, kalau sudah duduk mulai tidak usah bersalam-salaman ataupun apa, duduk tempati yang kosong-kosong. Jangan cari di pojok dulu ya, di kosong-kosong. Jadi biar ibu-ibu kesini ini ta'aruf, biar kenal, saling mengenal. Kalau ibu mojok di tempat sana, orang Tegalwangi dengan orang Tegalwangi, orang Kerumuk dengan Kerumuk, Cidangdang dengan Cidangdang, ya kapan bergaulnya? Ya, awas ini dari Merak. Karena di majelis zikir bukan pengajian di luar sana, Bu, saya ingetin lagi. Kalau di sana los aja di pengajian-pengajian kenal mangga. Jadi keluarga juga enggak. Kalau di sini alhamdulillah dari Salira, Kelapa Baris, dari Cibaga, dari Cilegon, dari ini nyambung setiap saat di sini. Itu dari keluarga. Makan bareng-bareng makan, masak bareng-bareng masak di sini ya. Jadi di sini jadi keluarga, bukan jadi tamu doang ya. Jadi kalau misalkan di majelis zikir disamakan di luar sana, Bu, bahaya. Di sana pengajian politik, kalau di sini tidak ada. Di sana pengajiannya adalah cari dunia, pamer-pamer baju segala macam, pamer-pamer lipstik. Kalau di sini tidak ada, ya. Bahkan di sini ada program itu bagaimanapun kita bukan nyuruh ibu beli seragam. Bagaimana kita berupaya? Kalau seandainya kita sudah ada, belikan seragam. Jangan nyuruh orang beli seragam. Dia aja kalau saya yang mampu. Kan banyak orang yang gak mampu, yang suaminya mungkin kerja atau tidak, mungkin punya suami atau tidak, suruh berseragam, dipaksakan. Akhirnya apa? Beli seragam tapi di rumah gak makan. Ya, ini gak ada di sini. Ini saya ingetin ibu-ibu ya, karena saya gak mau nanti di luar-luar sana ada bocoran-bocoran yang gak enak. Saya sudah banyak bocoran-bocoran, Bu.
bahwa katanya ikut zikir di Majlis Zikir Nurul Hikmah yang dipimpin oleh Misja itu katanya itu tingkatan-tingkatan orang elit-elit semua, gila-gila. Kalau nggak ada seragam yang nggak boleh. Nanti sini belang bentong begini aja masih boleh. Kenapa? Karena ini bukan tugasnya semua. Tugas bagaimana kita ini sebagai pemimpin majlis ini berupaya mohon pada Allah agar nanti kita sediakan itu seragam yang tidak harus bayar. Bukan politik. Saya nggak mau nyalon apa-apa, Bu. Kita udah calon mati. Udah 2 kali lah nguji coba jamaah kekompakannya. Ibunya nyalon nggak jadi, semuanya yang tidak jadi, berarti memang ya kan kekompakannya nggak ada. Kalaupun jadi kan untuk masyarakat. Saya diminta sampai direjeng-rejeng juga, sampai mau diduitin, saya nggak mau. Bukan kapok, udah cukup dibohongin. Harusnya jadi, nggak jadi. Harusnya jadi, Bu, nggak jadi. Kenapa? Politik itu kejam. Makanya ibu kalau mau ikut politik nggak usah ikut-ikutan yang terlalu jauh. Urwau sedulur, nggak usah, rugi ibu. Yang enak orang, ibu urwau 5 tahun, dosa mah nggak usah ya. Pokoknya nanti kalau ada pemilihan apa-apa, ibu mah iya aja, gitu. Nanti kalau misalkan ini saya ngomong pilih itu, udah ikut itu aja. Ada yang ngasih duit ambil. Dan diam aja, yang dikasih kok untuk orang ya itu aja. Tapi pilihan mah nanti kompak aja, Majlis Zikir kompak pilihannya, biar nanti ke akhiratnya juga ditanggung berbareng-bareng ya. Iya, soalnya apa, kita lihat Bu calonnya bener apa enggak. Kalau saya tuh gitu lihatnya, dengan keluarganya gimana ya kan. Bukan baik sekarangnya aja, ujuk aja. Pedus walaupun sepisah ketemu ini kelihatannya bagus ya enggak, tapi ada badot-badot yang lebih bagus. Betul. Nah ini saya ingetin Ibu. Kenapa? Karena ini sudah mendekati musim politik, khawatir ya. Makanya ini dicat putih biar enggak ada omongan politik partai apa ini, enggak ada. Di sini putih, makanya dicat. Alhamdulillah ibu-ibu ngirim cat ya. Oh itu. Alhamdulillah, terima kasih. Ini Pak Husain Saidan, doakan saja beliau itu sudah ngirim chat di sini dan juga mau ditambahin lagi, mau dicat semua Bu, termasuk ibu-ibu kalau mau dicat nggak apa-apa. Iya, oh iya, enggak ya. Dan insya Allah. Jadi Ibu, saya ingetin itu. Udah Ibu awas ini di Majlis Zikir itu ngajak untuk dekat dengan Allah, ya, bukan untuk ngajak yang lain-lain, dekat dengan Allah. Nih ingat. Orang yang berilmu juga belum tentu masuk surga. Karena orang yang berilmu bisa saja itu masuk neraka, sebab dengan ilmunya sombong, dengan ilmunya kepingin dimuliakan di dunia, dengan ilmunya dia jual ilmu di dunia untuk mengharap urusan dunia, maka jauh dari surga. Itu yang punya ilmu. Menganggap bodoh orang lain itu juga adalah bagian-bagian daripada celakanya orang punya ilmu. Sombong. Ya Bu. Yang kedua, orang yang berharta, jangan bangga dengan berharta terus dermawan, terus suka ngasih-ngasih, dikira itu dia nantinya bakal masuk surga. Tidak. Kalau apa? Kalau dia ngasihnya pengen dialem, pengen dimuliakan di dunia, pengen dianggap kaya, pengen dianggap baik, maka cukup di dunia, dapatnya di akhirat nggak dapat apa-apa. Tuh. Sedekah ya milih-milih itu di sana, tetap baik, nggak jalan doang mah, nggak dapat apa-apa, ya kan? Itu. Terus yang ketiga, ya, orang-orang yang katanya berani, saya membela kebenaran, saya membela, ya kan, ini, biar dia nggak berani, dia jihad dan segala macam, tetap dia masuk neraka. Sebab apa? Tujuannya di dunia biar dianggap pemberani dan takut dianggap pengecut. Hanya dunia dapatnya, akhirat tidak. Maka ibu-ibu, semoga gerbang Majlis Zikir ini, ya, ini membawa kepada jalan kebenaran yang nantinya dipersiapkan surga-surga yang penuh kenikmatan.
tujuannya bukan pengen di alam. Ibu-ibu zikir ya kepingin dekat dengan Allah, bukan zikir kepengen saya mah zikir hendak oleh jodoh. Nanti dapatnya jodoh doang, Bu. Kedua, ini udah banyak, makanya saya ingetin. Saya ngingetin ini. Kalau ibu tujuannya ingin jodoh, insya Allah setelah dapat jodoh gak bakal kesini lagi. Ini sudah banyak, dengerin aja, dengerin. Ini saya lagi cerita, ibu jangan nyap-nyap. Dengerin, ini kejadian. Jangan orang jauh, orang dekat juga udah ada yang begitu. Ya, awas, nggak ada di sini orang dekat, orang jauh. Yang ada itu siapapun yang mau dekat dengan Allah, tergantung niatnya masing-masing. Banyak yang tujuannya di sini biar kaya, setelah kaya nggak kesini. Satu, yang kedua biar dapat jodoh nggak datang ke sini. Yang biar punya anak, biar hamilnya biar cepat hamil, sudah punya anak nggak kesini-sini. Alasannya sibuk segala macam ngurus anak, alasannya sibuk ngurus usaha dan lain sebagainya. Ya, tergantung niat ibu. Terus yang niatnya jodoh, sudah dapat jodoh nggak kesini-sini. Udah banyak. Ada yang dapat berondong, ada yang dapat jomblo, ada yang dapat bombret. Iya macam-macam. Makanya kalau tujuannya karena Allah, insya Allah dijamin. Ibu jangankan meminta hal apapun, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya alhamdulillah. Kalau tujuannya itu karena Allah, insya Allah Bu, sejahtera hidupnya. Nggak usah minta apa-apa ke Allah, pokoknya zikir aja di sini, dekat dengan Allah. Ikuti yang mimpin Ustaz Ain atau siapapun di sini, ya ikuti itu dan yakin kepada Allah, hidup ibu akan bahagia. Biar senyum ibu itu bukan senyum terpaksa. Kalau sekarang senyum terpaksa, sebab apa? Takut dimarahi saya. Ya, karena senyumnya kelihatan Bu, bukan dari pikiran dan hati yang bening, tapi pikirannya kacau, lagi mikirin di rumah pusing. Ya, hatinya lagi gersang karena kosong dengan kasih sayang. Cici, ya tahu lah, kenapa dari duduknya udah mengaret-ngaret itu kurang kasih sayang. Ya, insya Allah hidup ibu akan bahagia. Amin. Ya, makanya jangan pernah kita ini. Dan insya Allah ibu-ibu yang sudah bersedekah ini sedekah jariah ini juga yang akan mengantarkan ibu nanti ke dunia dan akhirat. Ya, tidak saya lihat nilainya seberapa, tapi insya Allah kecil bagus, besar lebih bagus. Insya Allah semuanya bagus dan doanya sama. Insya Allah, siapa tahu kecil ini karena memang lagi kecil, ya kan, nanti bisa besar. Ya, saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah. Ya, karena tadi juga sudah didoakan, kalau ada rezeki yang di atas langit turunkan, kalau di perut bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, ya kan? Bahkan tadi biar dilunas utang-utangnya semua sudah didoakan. Ya, Allahumma inna ubika minal hamil wa ubika minal ajaz wal kasal wa ubika minal jibri wal bukhal wa ubika min halaqatil fakhri rijal. Insyaallah. Ya, enggak usah pusing-pusing lo. Enggak usah. Makanya kalau saya Bu ngeliat dulu ini ada berapa, nanti saya nambahin. Dan alhamdulillah insyaallah SWT ini totalnya 960, tapi nanti yang 60 tak ambil sama saya karena ini receh Bu ya. Jadi saya ambil sama saya tuh biar melihat. Takut nanti si untuk misja itu saya nggak pernah Bu, ini tak serahin nanti ke Teh Nurul, mesti anak saya nggak pernah diotak-otak sama ibunya atau sama saya, karena itu untuk kemaslahatan. Kalau seandainya alhamdulillah nggak masih terkumpul uangnya, kecuali dipakai apa, karena beras alhamdulillah kemarin ada yang ngirim, saudaraku, sahabatku, keluarga besarku, saudara Tatomi, Antomi Januar, ya saya namanya Tomina Januar, ya karena lahirnya Januari. Anaknya Bu Haja Saktuna, ya, dan juga alhamdulillah beliau juga ngirim ininya yang mangkung itu udang gitu. Jadi berasnya ada, minyaknya ada, dikirim
Alhamdulillah. Dan tadi juga alhamdulillah beras belum habis, dikirim lagi sama Al Ustadz Jamani. Alhamdulillah, barakallahu jazakallahu bi khair. Jadi enggak pernah ini. Jadi kita nggak usah takut, Bu. Ya, saya juga paling nambahin dikit. Kalau pertama saya nambahin banyak, sekarang dikit nambahinnya. Berarti sudah banyak yang ikut andil. Saya nggak minta, tapi gerakan dari Allah. Semoga berkah untuk semuanya. Kenapa saya jelaskan ini pendapatannya, Bu, biar terbuka. Kita ini bukan untuk makan kita, bukan untuk keluarga kita. Alhamdulillah saya tidak pernah ngomeh-ngomeh. Semalam aja saya dapat dikasih, saya keluarkan lagi dan saya keluarkan lagi, saya keluarkan lagi. Kenapa? Karena bukan hak saya. Agar apa? Agar berkah yang dibawa ke rumah, gitu. Dan agar yang ngasih juga berkah. Ya, saya alhamdulillah, Bu. Begini saya dapat gaji, Bu. Iya saya dapat gaji dari Allah. Tiap bulan saya alhamdulillah menutupi dan mencukupi kebutuhan hampir 12 juta sudah kecukupan. Itu semua dari Allah. Ya Bu ya, gitu. Ya, jadi satu bulan itu 30 hari. Iya. Kata Ibu satu bulan 30 hari. Dan alhamdulillah Ibu, kebutuhan kita semuanya termasuk ibu-ibu juga nanti terbawa, nggak bakal kurang ya. Ya bakal. Jangan bersedih hati. Insya Allah Bu, Insya Allah. Ibu dari tadi pelotot-pelotot diganti ini dijogok-jogok gitu. Insya Allah Bu masih baru-baru gitu. Ya, jadi ini 1 juta ya Bu ya. Ibu saksi semua dunianya dan di akhirat juga Allah dan malaikat mencatat. Karena saya juga perlu Bu ngasih. Nggak mau saya jatoni, ngajarin nggak ngelakoni, saya nggak mau ya. Tapi saya juga kepingin andil di dalam ini, karena dengan gotong royong saling bantu membantu itu ringan bebannya, dan kita juga nanti bareng-bareng di surganya ya Bu ya. Terus ada yang bisik-bisik Bu, kita ngomong orang tuh orang lain. Orang apa-apa bos aja ngedumel wis tak tambahi kalau gitu. Ini untuk mencukupi yang nggak ngasih juga nggak apa-apa. Ya, insya Allah Bu, saya nggak berharap ininya, tapi ini adalah tujuan ibu masing-masing, niat ibu masing-masing. Ya, kalaupun Allah meridhoi ya, jadi ibu keluarkan ini, entah besok, entah lusa, entah malam nanti dibalikin lagi sama Allah berlipat-lipat ya. Itu kan kuasa Allah, bukan saya cuma ngedoain aja ya kan. Ya kalau ngasihnya 50.000 misalkan ya dilipatin agak gede ya wajar gitu, karena 50.000. Kalau 100.000 ya wajar gitu, apalagi kalau 1 juta ngasihnya satu orang kan. Allahu Akbar. Kayaknya urusan ibu, misalkan ada orang yang utang sama ibu cepat lunas, orang yang lunasin karena ibunya sedekahnya gede ya Bu ya. Sedekahnya kecil, pengen sehat, pengen daun umur, pengen rukun, pengen segala-gala, cuma bayari ongkosi 5.000, 10.000, 50.000 ya kan. Di rumah sakit daftar 50.000 ya kan, tidak. Iya, makanya yang gede kalau mintanya banyak mah. Mintanya apalagi sehat, daun umur ya kan, rukun, anaknya soleh-solehah, papat Bu. Lunas utangi, terus apa mana oleh jodoh, apa mana banyak tuh mintanya ya. Ongkosnya 50.000 atau 5.000. Ibu lu di Jakarta ongkos 20.000 boleh. Disewatin aja kursinya gitu, kursi kursi kayu lah, komplek barang ini kalau bayarnya murah ya. Tapi insya Allah Ibu kalau usia Bu aja ngerokin lagi cerita juga. Tapi engkau yang duwe yang ngomong enggak di sini, di mana saja boleh Bu. Dan alhamdulillah insya Allah ini bukan main-main Bu. Ini sirat, ini mah untuk belajar latihan ikhlas. Ibu ikhlas itu di sini nih kelihatannya ya. Paling amal aku nggak usah kata bukan esen kan, iya kan? Ayah tuh apa cuma es. Iya, menganan bocah kentek 1.000 mah, ya kan? Tapi urusan dunia mah kita cukupi, urusan untuk akhirat mana imbak imbit ambak imbit ya kan?
Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik mengasikan Wabilana Ramadan Ya Rabbi bil